Dengan kode produksi itu ada di dalam peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat aditif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Itu di pasal 20 disebutkan bahwa informasi kesehatan itu harus terlihat dengan jelas dan mudah dibaca gitu pada setiap kemasan rokok. Pada pokoknya seperti itu. Kemudian di pasal 21 peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 bahwa selain pencantuman informasi tentang kadar nikotin dan tar sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, pada sisi samping lainnya dari kemasan produk tembakau wajib dicantumkan kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun produksi gitu. Jadi ada banyak peraturan-peraturan terkait dengan produksi dan distribusi rokok, ya. Rokok ini melanggar peraturan-peraturan terkait tersebut, begitu. Apakah selain perdata pidana juga akan dimasukkan terkait dengan penipuan herbal? Sementara ini kami fokus untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukumnya. Mungkin ke depan ketika misalnya memungkinkan untuk juga ada indikasi tindak pidananya, itu juga terbuka untuk kami lakukan laporan tindak pidana dalam produk rokok sintetis. Oke, cukup. Oke. Baik, terima kasih ya teman-teman semua. Yang Anaknya. di media sosial. Di dalam peraturan perundang-undangan itu tidak diperbolehkan mengiklankan produk rokok di media sosial. Ditambah lagi tidak boleh menampilkan anak-anak. Nah, ternyata di media sosial SIM Indonesia dan Pusat Solmed itu diposting dalam bentuk secara jelas gitu ya, menampilkan anak-anak yang menampilkan juga bungkus rokok dan lain-lain. Nah, bahkan di acara santunan anak yatim juga ini melanggar peraturan yang berlaku terkait dengan iklan dan promosi Dalam bentuk video yang itu ya, cuma di capture aja. ada dalam bentuk video semua. Yang itu yang paling yang ini ada anak-anaknya. ada anak-anaknya juga ya dalam bentuk video. Ini hanya tangkapan layar atau Sudah screen capture disampaikan dari media sosial ya. Begitu dari saya. Terima Oh, kasih. satu hal lagi sedikit. Jadi selain daripada gugatan perbuatan melawan hukum ini yang kami ajukan terhadap para tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kami juga sudah menyiapkan langkah hukum lainnya untuk membenahi peraturan dan penegakan hukum terkait penertiban rokok yang nggak jelas nih produksinya. Ya, kami akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk menegaskan bahwa setiap produk rokok itu harus ada kode produksinya dan ada yang masa daluarsanya. Paling tidak, kalaupun tidak ada daluarsa itu ada best before-nya gitu. Baik tindakan sebelum kapan supaya konsumen atau yang mengkonsumsi rokok itu mempunyai kejelasan. Nah, ini rokok yang kita konsumsi itu kapan produksinya, jangan sampai ada rokok yang sudah beberapa bulan atau bertahun-tahun baru dikonsumsi, misalnya setelah rokok tersebut sudah melewati masa paling baik itu untuk dikonsumsi. Mungkin itu. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan. Atau PT yang digugat itu mungkin ada. Ya, kami sudah tentu kami melalui jalur yang secara hukum diperkenankan ya, yaitu melalui somasi untuk mempertanyakan kepada mereka terkait dengan produksi yang tidak ada kode produksi ini. Tetapi yang tadi seperti yang kami sudah sampaikan, tidak ada jawaban dari yang bersangkutan terkait dengan somasi tersebut. Sehingga karena memang tidak ada jawaban, kami melihat mereka tidak ada itikat baik meskipun sudah merubah beberapa hal di website, tetapi pada kenyataannya produk itu tetap bisa kami akses untuk kita peroleh gitu. Berarti ini produknya dijual secara online gitu ya, atau seperti apa sih mungkin? Ya. Jadi kalau saya tambahkan, kalau penjualan ini menggunakan sistem MLM atau penjualan langsung, dia menggunakan stokis atau toko-toko yang sudah terdaftar sebagai member. Begitu. Nah, sebagian para member-member itu menjual melalui aplikasi e-commerce tadi.
yang tadi sudah ada buktinya disebutkan di dalam e-commerce tersebut, ya kita sebut misalkan Tokopedia, disebutkan bahwa jamu bakar sebutnya, makanya bisa tampil di e-commerce gitu. Terus kemudian ada multivitamin, bahkan obat. Nah, seakan-akan ini barang yang menyehatkan untuk menyembuhkan penyakit, padahal jelas-jelas rokok dilarang untuk didistribusikan atau dijual dengan mengkampanyekan bahwa itu menyehatkan, karena bertentangan dengan peraturan pemerintah dan himbauan pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, padahal di sini sudah jelas ini ada tulisan kode produksi, tapi isinya kosong. Ini banyak yang sudah mengkonsumsi ini, kita tahu lah. Termasuk banyak keluarga, rekan-rekan dan lain sebagainya yang menggunakan rokok-rokok merek Production. Semua ditulis ada kode produksinya, tapi tidak ada tanggalnya semua. Kapan ini diproduksi? Apakah bulan lalu, apa tahun lalu dengan cukai baru, kan bisa saja. Nah, salah satu contohnya ini baru dibuka, baru diambil satu. Ini pelakunya. Ada coba. Nah, kalau yang kode produksinya kita nggak tahu, tiba-tiba udah ada begini kan, udah ada apa ini istilahnya? Ada iler-ilernya atau ada apanya nih, nggak tahu. Itu seperti kayak udah expired ya? Ya. Kenapa? Ada yang nggak ada yang sedikit, makanya kita nggak tahu nih. Ada sebagian yang belum dibuka nih. Apa kita perlu buka satu-satu di depan teman-teman wartawan? Nah, sehingga kita nggak perlu sehingga konsumen tidak mendapatkan kepastian apakah produk yang dibeli ini fresh gitu, apakah yang dibeli ini sudah basi, bau apek, aromanya pasti tidak terjaga gitu. Kalau durasi atau kode produksi kita nggak pernah tahu. Tapi sudah ada komunikasi atau membuat laporan ke YLKI terkait dengan konsumen juga ini kan dampaknya. Perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen, kebetulan emang klien kita dari mantan dari Ketua Perlindungan Konsumen, itu sudah menyampaikan juga. Badan Perlindungan Konsumen Nasional, mantan Ketua Pak Prof Rizal Edi Halim itu. Sehingga satu yayasan atau YLKI itu adalah lembaga yang memang selama ini concern terhadap perlindungan konsumen. Namun demikian kita juga bisa mengajukan secara langsung ke pengadilan atau kepada institusi-institusi tanpa melalui YLKI gitu. Terus untuk marketplace sendiri seperti apa? Apa udah ada mungkin surat komplain atau seperti apa ke marketplace? Kebetulan memang belum ya, kita berfokus kepada pelayanan gugatan perbuatan melawan hukumnya kepada pengadilan dulu. Biar nanti pengadilan menyatakan bahwa memang ada perbuatan melawan hukum di sana, maka seluruh pihak terkait ini tentu akan kita lakukan upaya hukum selanjutnya. Mungkin boleh diulang, berarti sudah disomasi per kapan, terus berapa kali, dan sekarang berarti statusnya sudah masuk pengadilan? Ya, jadi kami sudah melakukan somasi sebanyak 2 kali di tanggal 9 September 2024 dan 8 Oktober 10 Oktober 2024, dan seluruh somasi ini tidak ada yang dibalas oleh pihak tergugat ini, sehingga kami sudah mendaftarkan gugatan online kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang siang ini akan kami sampaikan dokumen fisiknya. Ini kan berarti gugatan secara perdata. Iya. Oke, mungkin jumlah gugatannya sendiri, kerugiannya ini, pasalnya yang dipakai mungkin. Pasalnya banyak ya. Kerugian material tadi 100. Ya, tadi kerugian material 100 juta, imaterial 1 triliun. Yang itu kami minta diserahkan kepada negara, bukan untuk prinsipal kami. Yang kami meminta negara membangun pusat rehabilitasi untuk para perokok. Gitu. Kenapa kita mengajukan gugatan 1 triliun? Asumsinya satu, bahwa cukai selama 3 tahun terakhir ini setiap tahunnya penerimaan negara dari sektor cukai itu lebih dari 200 triliun untuk seluruh rokok, 200 triliun lebih. Kalau nggak salah sekitar 218, kemudian 208, pokoknya di atas 200. Sehingga dengan market share PT
SIN atau yang produk-produk SIN ini itu nggak kalau 1 triliun berarti 0,5%-nya dari penerimaan cukai negara, sehingga kami meyakini kemampuan mereka untuk membayar senilai 1 triliun itu. Kalau buat bayar cukai saja mampu, berarti kan keuntungan perusahaan juga bisa jadi lebih dari itu, begitu. Dengan asumsi keuntungan 50% lah, 50% untuk negara, 50% untuk produsen. Maka asumsinya perusahaan rokok ini memiliki kemampuan untuk membayar senilai 1 triliun. Makanya kita mengajukan nilai yang mungkin menurut sebagian orang fantastis, tapi buat industri rokok itu sangat kecil. Dan kami berharap ini benar-benar menjadi presiden ya bagi para produsen rokok untuk benar-benar memperhatikan hak-hak daripada konsumen, tidak hanya sekedar mencari keuntungan gitu. Kalau seperti ini kan kita memandang mereka hanya mengejar keuntungan tanpa memikirkan hak-hak konsumen. Yang penting mereka sudah bayar cukai, mereka nggak tahu produksinya kapan, karena kalau ada produksi kan tentu mereka ada konsekuensi ya, batasan-batasan waktu. Nah mereka ingin melanggar itu semata-mata apa? Mereka memang hanya mengejar keuntungan. Kita berharap setelah perkara ini kemudian diadili di dalam proses persidangan nanti dinilai oleh majelis hakim, produsen-produsen serupa, karena kami melihat khawatirnya ini akan menjamur ya kalau tidak ada presiden yang baik terkait dengan regulasi ini, bagaimana penerapannya, maka ini akan semakin kebablasan. Kami berharap presiden ini akan membuat para produsen rokok menjadi lebih tertib lagi dan memikirkan hak-hak konsumen. Gitu. Mungkin selain perdata tadi pasalnya kan belum Sudah, mungkin bisa disampaikan. Terkait pasal yang dilanggar itu banyak. Jadi dasar gugatan kami untuk mengajukan gugatan ini itu pasal 1365 KUH Perdata. Jadi bunyinya itu tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Nah, perbuatan melawan hukum ini kan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, dalam hal ini para tergugat PLUD Putra Bintang Timur, PT Tridaya Sinergi Indonesia, PT SIN Indonesia itu melanggar berbagai peraturan yang terkait dengan produksi dan distribusi rokok, dari Undang-Undang Kesehatan, peraturan pemerintah terkait pelaksanaan produksi dan distribusi rokok tersebut, gitu ya, sampai peraturan-peraturan BPOM terkait dengan peredaran produksi produk rokok di pasaran, gitu. Banyak peraturan yang dilanggar, kalau harus disebutkan satu-satu, lumayan lah. Ada dengan kode produksinya aja salah satu. Nah, salah satu ini nih. Mungkin berkomunikasi atau bagaimana? Ada ruang komunikasi sendiri atau Membuka ruang tersebut kan? Kita sudah melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum ini ke pengadilan. Jadi kalau komunikasi silahkan melalui persidangan. Berarti akan ada sidang dari tanggal. Tentu setelah pendaftaran ini mungkin nanti akan disampaikan dari panitera ya kapan dimulai persidangannya. Jadi nanti komunikasinya tentu di pengadilan nanti. Pendaftaran sudah terregister. Ya, pendaftaran ini sudah terregister. Nomor perkaranya belum keluar. Cuma nomor perkara karena baru didaftarkan secara online, nanti kita serahkan fisiknya, nanti baru ada nomor perkaranya. daftarkannya kapan? Tadi pagi jam 9 pagi kita sudah daftarkan melalui online. Belum terregistrasi karena nanti setelah ini kita baru sampaikan fisiknya. Gitu. Baru kita tanggal. Betul. Sudah terregister, tapi belum dapat nomor perkara Iya. dan jadwal sidang. Jadi menanti jadwal sidang, tentunya kita melakukan somasi, berharap ada itikat baik dan perubahan yang nyata ya dari pihak tergugat ini, ada perbaikan yang nyata, bukan hanya sekedar memoles website mereka, tetapi di dalam proses distribusinya ya sama aja. Gitu ya teman-teman. Dilihat udah jelas ini yang dari tanggal-tanggalnya. Jadi kalau mau bicara tadi Bang, Cukup. Cukup agak kemudian. Agak-agak apek, dan saya menggunakan rokok SIN ini sudah 8 bulan, kurang lebih 8 bulan.
awalnya menggunakan sin propos ini nih, karena pada saat itu batuk. Dengan kata teman katanya kayak rokok ini aja, herbal, bisa nyembuhin. Saya menggunakan rokok ini, ternyata nggak efektif. Lalu saya mencoba rokok sin yang lain, ternyata malah bentuknya seperti nggak layak untuk digunakan karena ada flek-flek seperti ini tadi nih. Ini lebih parah lagi nih. Biasanya untuk pecinta rokok C. Sebelumnya enggak, cuma 8 bulan belakang ini, kurang lebih 8 bulan kalau nggak salah. Nah, mulai menggunakan ini karena ya di iklan disebutkan bahwa rokoknya herbal, habis itu bisa menyembuhkan batuk dan lain-lainnya gitu. Makanya saya mencoba. Meningkatkan gairah seks ya karena ada alasan itu ya. Tapi ngerasa dibohongi nggak bang? Kalau saya sih merasa dengan ada seperti ini merasa dibohongi gitu loh. Cuman setelah saya berkonsultasi dengan kuasa hukum saya, ya langkah untuk sementara langkah ini bisa diambil. Berarti itu nggak ada efeknya, nggak terbukti ya? Efeknya yang dari sesuai yang iklan itu. Iklannya. Kalau untuk saya sih nggak terbukti. Oh, biasa aja. Biasa aja. Gitu. Sama dengan kayak rokok lain. Iya. Atau ada menimbulkan efek negatif bang? Negatif juga ini beda-beda. Rasanya sih berbeda-beda aja. Ya batuk-batuk Batuk-batuk, rokok lah. wajar rokok. Pilek sembuh nggak pilek? Mungkin ada yang ingin abang sampaikan terkait dengan kalau bisa ya jangan seperti itulah karena khawatir ada korban yang Ya kalau bisa untuk PT SIN terutama untuk Sosmed dalam hal mempromosikan atau mengiklankan rokok ini cukup menyampaikan informasi yang sesuai saja gitu, sesuai dengan peraturan, sesuai dengan faktanya gitu. Yang saya khawatirkan adalah adanya korban-korban lain gitu. Makanya minta bikin rumah sakit ya. Iya, makanya kami minta salah satu tuntutan kami dalam gugatan perdata itu adalah meminta 1 triliun itu dan diberikan ke negara adalah untuk membangun rumah sakit ataupun pusat rehabilitasi bagi perokok. Oke.